Maksudkan pribumi kan, mengajari pribumi yang berbudi luhur dengan perilaku yang barbar jahiliyah, ya kan? Dan untuk muhibin pribumi, ya, muhibin Habib yang pribumi, tolong sadar gitu. Itu saya pesan juga untuk teman-teman pribumi dan laskar pribumi lainnya. Pribumi adalah monyet. Ini adalah penghinaan dan pelecehan terhadap pribumi Nusantara. Mengata-ngatai pribumi sebagai monyet yang dilakukan klan Habib Balwi terhadap pribumi Nusantara. Pribumi seperti celengan Semar, sedangkan Habib adalah impor, limited edition. Zat Habib berbeda dengan zat non-Habib atau pribumi. Karenanya Habib lebih mulia daripada pribumi. Rasisme klan Habib Balwi kepada pribumi Nusantara juga diadres dan diungkap oleh Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara terhadap kaum pribumi bangsa Indonesia. Tentang rasisme klan Habib Balwi kepada pribumi, waktu kehadiran para Habib Arab yang berperilaku rasis di zaman ini, yang merendahkan martabat para kiai sebagai pemimpin umat Islam pribumi sejak zaman Wali Songo abad ke-14. Sudah mulai nampak reaksi dari segolongan masyarakat pribumi terhadap kelakuan para oknum Habib tersebut. Sholat Id udah lewat, opor juga udah habis, tapi di suatu pagi saya ngelihat beberapa video sambil nyeruput kopi dan mulai berpikir begini. Lebaran itu kan bukan hanya perayaan keberhasilan menahan lapar dan dahaga selama sebulan. Lebaran itu bagi banyak orang adalah momentum penyucian, pembebasan, sekaligus kemenangan akal sehat atas kecumutan berpikir. Namun di tengah semarak perayaan itu ternyata ada manusia-manusia yang otaknya itu telat berevolusi, yang lebih memilih menghidupkan narasi usang daripada memandang dunia dengan mata yang lebih melek. Gus Fuad dan Rifki bersama orang-orang yang seotak dengan mereka terus mengulang kebodohan yang sama dengan memeluk konsep yang bahkan negara itu sudah menguburnya dalam-dalam. Ketika Presiden Habibie mengeluarkan instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998 terkait pribumi dan non-pribumi, larangan itu bukan sekadar formalitas, kawan-kawan. Ia adalah pengumuman bahwa hierarki sosial yang diciptakan oleh kolonialisme itu harus dibongkar dan dihancurkan sepenuhnya. Larangan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam seluruh perumusan kebijakan adalah pernyataan bahwa setiap warga negara adalah setara tanpa pembeda. Tapi Gus Fuad dan Rifki dengan logika yang belum selesai berevolusi menganggap bahwa memperjuangkan pribumi adalah bentuk perjuangan yang sah. Yang lebih menggelikan, istilah yang mereka gunakan sebagai senjata itu justru adalah hasil ciptaan kolonial untuk memperbudak dan merendahkan bangsa ini. Pada masa penjajahan, istilah pribumi dan inlander itu disematkan kepada penduduk asli Nusantara sebagai kategori terendah di bawah Eropa dan Timur Asing, yaitu Tionghoa dan Arab. Istilah itu, kawan-kawan, bukanlah simbol perlawanan di masa sekarang, melainkan rantai yang mengikat dan menindas. Namun Gus Fuad dan Rifki serta mereka yang berpikiran sama justru memeluk rantai itu seolah-olah ia adalah lambang kebanggaan. Lucu dan kocak sebenarnya. Ketika Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis disahkan, negara sudah mempertegas bahwa diskriminasi berbasis ras atau asal-usul itu tidak boleh diterima. Ini bukan hanya kebijakan administratif, tapi juga pengakuan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama tanpa ada pembedaan. Namun kayaknya ya, bagi Gus Fuad dan Rifki dan orang-orang yang seotak dengan mereka, apakah upaya ini dianggap sebagai ancaman terhadap propaganda murahan yang mereka ciptakan sendiri, sehingga mengidentifikasi manusia-manusia hadrami dengan imigran atau non-pribumi, Yahudi Askenazi atau stamsilnya? Ironisnya, negara harus mempertegas lagi larangan tersebut melalui instruksi Presiden nomor 12 tahun 2017 yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo. Instruksi ini menuntut penghapusan semua istilah diskriminatif dari dokumen resmi negara. Namun, bagi Gus Fuad dan Rifki, siapa tahu ya, bisa jadi larangan ini dianggap sebagai pengkhianatan. Kenapa? Karena di masa sekarang, jauh setelah instruksi itu terbit, mereka masih memakai istilah yang sudah dilarang. Dalam logika mereka yang masih primitif dan belum berkembang, menghidupkan kembali istilah yang telah dilarang mungkin dianggap sebagai bentuk perjuangan. Siapa tahu seperti itu. Tapi kenyataannya begini, kawan-kawan. Mereka itu kan hanya sedang menari di atas kuburan pemikiran yang seharusnya itu telah mereka tinggalkan. Lebih menggelikan lagi, Gus Fuad dan Rifki itu menyerang seseorang yang justru dihormati oleh masyarakat yang mereka klaim sedang mereka bela. Said Idrus, atau yang dikenal sebagai guru tua, adalah tokoh yang telah memberikan kontribusi faktual bagi masyarakat Indonesia Timur. Melalui Al-Khairat yang didirikannya, pendidikan Islam dan prinsip nasionalisme itu tersebar ke 12 provinsi di Indonesia Timur dengan lebih dari 1.500 cabang. Coba deh kita tantang Haji Imad, KRT Nur Ihya, KRT Fakih
Hadiningrat atau siapapun yang terafiliasi dengan Gus Fuad atau Rifki untuk membuat yayasan pendidikan yang sama, kira-kira butuh berapa tahun mereka bisa mencapai 1501 cabang di Jawa dan Madura? Penghormatan kepada Al-Khairat dan guru tua kawan-kawan itu bukan hasil dari propaganda, melainkan pengakuan faktual dari masyarakat yang mengakui keteladanan dan dedikasi organisasi ini, wabil khusus guru tua. Yang paling menggelikan dari seluruh kebodohan ini adalah kenyataan bahwa Gus Fuad dan Rifki menggunakan istilah pribumi untuk menyerang seseorang, yaitu guru tua, yang justru dihormati oleh masyarakat Indonesia Timur yang semuanya tahu kalau mereka itu juga pribumi. Jika konsep pribumi masih mereka pegang teguh, mengapa mereka menolak kenyataan bahwa masyarakat Indonesia Timur yang jelas-jelas pribumi justru menghormati dan mengusulkan Said Idrus sebagai pahlawan nasional? Memangnya orang-orang yang membuat video dan mengusulkan Gus Fuad di penjara itu alien dari planet mana? Pribumi semua itu, pribumi Timur Indonesia. Dengan kata lain kawan-kawan, Gus Fuad dan Rifki tidak hanya menampar wajah mereka sendiri dengan argumen mereka yang konyol, tapi juga menunjukkan bahwa logika yang bekerja di otak mereka itu nggak pernah selesai berevolusi. Bukankah mereka akhirnya menggunakan istilah yang telah dilarang untuk menyerang seseorang yang justru dihormati oleh masyarakat yang mereka klaim sedang mereka bela, yaitu pribumi Timur Indonesia? Bukankah ini kebodohan yang terlalu sulit untuk dimaafkan sebenarnya? Jika mereka benar-benar memperjuangkan pribumi, mengapa mereka menentang kehendak masyarakat Timur yang mereka anggap sebagai pribumi? Kebodohan semacam ini selain menampar wajah mereka sendiri, juga mempermalukan mereka di hadapan kenyataan yang lebih besar daripada logika mereka yang kerdil. Walhasil kawan-kawan, Lebaran itu seharusnya menjadi momen bagi bangsa ini untuk menghapus narasi usang yang diwariskan oleh kolonialisme. Tapi ternyata Gus Fuad dan Rifki lebih memilih untuk menggali kembali tulang belulang yang telah lama membusuk bernama pribumi dan non-pribumi. Mereka yang mengaku memperjuangkan pribumi justru menghidupkan kembali rantai yang seharusnya itu telah diputus. Maksud saya begini, saya pertegas lagi. Jika Gus Fuad dan Rifki menganggap bahwa mereka sedang memperjuangkan keadilan, mengapa mereka justru menentang kehendak masyarakat yang mereka anggap sebagai pribumi itu sendiri, yaitu masyarakat Indonesia Timur? Apakah titel pribumi itu hanya pantas disematkan bagi masyarakat Jawa dan Madura, kemudian masyarakat Timur Indonesia itu nggak pantas disebut pribumi versi mereka begitu? Gus Fuad dan Rifki bersama manusia-manusia yang seotak dengan mereka mungkin akan terus meracau dengan logika yang sama, tapi fakta seperti tadi tidak akan pernah berubah. Kenyataan bahwa Said Idrus dihormati oleh masyarakat Timur yang seharusnya mereka lihat sebagai pribumi adalah bukti bahwa propaganda mereka itu tidak lebih dari suara-suara kosong yang tenggelam di tengah riuhnya kebenaran. Kebenaran bahwa masyarakat pribumi Timur Indonesia itu menghormati beliau, memuliakan beliau, dan mengusulkan beliau sebagai pahlawan nasional bagi bangsa Indonesia. Saya sebenarnya tidak begitu peduli dengan syarat-syarat administrasi dan kelayakan guru tua sebagai pahlawan nasional, karena fakta penghormatan pribumi Timur Indonesia itu tidak bisa hilang, terlepas jadi atau tidaknya guru tua sebagai pahlawan nasional. Jika Gus Fuad dan Rifki akhirnya melanjutkan kebodohan mereka, ya biarkan saja, karena di luar sana kenyataan telah bergerak lebih cepat daripada nalar mereka yang terjebak dalam kebencian. Karena cecunguk yang hidup dalam kebencian kawan-kawan tidak akan pernah mengerti bahwa kenyataan itu telah bergerak lebih cepat daripada nalar mereka yang kerdil. Ya, kenyataan bahwa masyarakat Indonesia Timur itu menghormati Said Idrus yang dikatain sebagai monyet. Nah, terakhir, jika ada Ba'alawi yang menonton video ini dan merasa diri lebih mulia karena darahnya tersambung kepada Rasulullah, lantas melihat Akhwal sebagai pribumi kelas 2 di bawah mereka, maka kalian juga tidak ada ubahnya dengan Gus Fuad dan Rifki. Sama-sama punya otak yang terlambat berevolusi. Share malabasin pemenjangan tor minal aizin wal faizin.